Risma Susilawati, guru fisika di SMA Negeri 1 Lekuing, Ogan Kemuring Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua Universitas Jambi dengan NIM A24223035. Pada saat ini saya sedang melaksanakan PPL siklus kedua dengan materi hukum kolom. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak semua saya tuh senang ibu ya. Ceria-ceria, berarti pelajaran fisika ceria semua ya. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya siapa? Aziz, tolong pimpin doa dulu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa menurut masing-masing. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti mendapat berkat dari Yang Maha Esa dan ini bisa kita ambil untuk kehidupan kita yang ya. Untuk selanjutnya akan didoakan. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Nihil. Oh ya, tadi kan sudah bukannya ya, sehat semua ya. Benar, nihil ya. Nihil. Oke, pada pagi hari ini menjelang siang ya, kita akan belajar fisika pada pelajaran itu tentang listrik statis pada materi hukum kolom ya. Ini untuk tujuan pembelajarannya ya. Tujuannya ada berapa? Sudah kelihatan? Baca ya, dari belakang ya. Baca, oke. Untuk tujuannya ini pada kompetensi dasar 3 dan 2, yaitu buat mekanisme flux, potensial listrik, kemudian energi potensial listrik serta manfaatnya dalam beberapa kasus. Nah, untuk tujuannya ini ada 5 ya di sini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengidentifikasi fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis konsep muatan listrik, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gaya listrik atau kolom ya. Kemudian menyelesaikan persoalan matematis yang berkaitan dengan gaya listrik, dan terakhir menganalisis besarnya gaya listrik hukum kolom pada muatan-muatan yang segaris dan muatan-muatan yang tidak segaris. Nah, untuk tujuan ini nanti arahannya itu untuk diaplikasikan ya. Kalian sudah belajar tentang listrik statis ini, hukum kolom, nanti akan diaplikasikan dalam kehidupan kalian. Siapa tahu nanti ada yang mau ngambil jurusan di teknik atau di IPA ya, jurusan IPA khususnya fisika, siapa tahu nanti ya. Kan anak IPA berarti harus bisanya ada anaknya. Jadi kita di sini sekarang mulai untuk belajar mempersiapkan peserta nanti siapa ada yang mau kuliah masuk ke sana ya. Kemudian sekarang sebelum kita belajar lebih lanjut ya, ini ada kaitannya dengan pelajaran beberapa yang lalu, yaitu tentang arus listrik. Siapa yang bisa menjawab apa itu yang dimaksud dengan arus listrik? Ini dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tahu semua ya. Arus listrik, ada yang nggak tahu? Di rumah ada yang nggak? Ada yang nggak? Ini ada yang nggak punya ini arus listrik di rumahnya? Ada semua? Ya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab apa itu arus listrik? Manika? Merupakan sifat partikel-partikel dasar seperti elektron dan proton. Iya. Ada apa tadi? Ada dua yang disebutkan terakhir tadi? Itu ya. Yang setelah nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kira-kira itu apa tidak ya? Kemudian kita akan melihat juga akan memberikan video ya.
Itu tadi fenomena apa? Ada ya? Oke. Sudah pernah lihat semua dalam kehidupan apa? Nah, itu kalau dikaitkan dengan kehidupan, ada hubungannya nih? Ada. Ada ya? Apa kira-kira? Apa itu? Peristiwa petir itu kira-kira kenapa kok bisa terjadi? Karena petir terjadi akibat adanya beda potensial dari awan dengan bumi atau awan dengan lainnya. Ketika awan diisi dengan muatan positif akan terbentuk di bagian atas awan, sedangkan muatan negatif akan terbentuk di bagian bawah. Oke, jadi ada yang bisa mengatakan dari yang dijelaskan oleh kawan tadi, ada kaitannya dengan yang pertama tadi, pertanyaan tadi? Ada? Ada apa yang yang di dalamnya itu? Ada ya? Ada ya? Siap. Terus yang lainnya lagi apa tadi? Karena ada muatan positif dan dari yang negatif. Nah, mungkin nanti akan kita pelajari lebih lanjut apakah betul jawaban kawan tadi. Nah, sekarang video yang kedua. Dari video tadi ya, apa di situ alat apa yang di depan tadi ada berapa benda? Benda apa saja? Kemudian botol. Nah itu ada dua peristiwa di situ. Ada apa saja? Yang pertama apa? Pipet dengan pipet satunya lagi itu saling apa? Terus ada lagi yang terjadi satu lagi. Setelah ada yang berapa? Kemudian ada yang satu lagi ada apa? Dengan tangan ya sama ya? Dengan tangan itu apa? Sama nggak dengan yang pipet sama pipet yang digosok tadi? Sama nggak? Saling menari apa saling menolak? Menolak. Kalau yang dengan tangan? Nah, ada dua peristiwa, ada perempuan dan kali. Nah, itu dua peristiwa itu kira-kira karena apa? Karena apa? Itu ada kaitan dengan yang tadi di sini. Karena apa? Ya, nah sekarang siapa yang bisa? Ya, Karena ada gaya gesekan. karena ada gaya gesekan. Itu yang mana? Yang tolak-tolak atau yang tarik-tarik? Yang tolak-tolak. Sama. Ya, Kayaknya sama Bu. Sama-sama yang menolak. ada sama-sama. Karena ini ada yang matanya sama, ada yang matanya berbeda ya. Oke. Nah. Jadi kalau seperti itu, jadi nanti kita akan ini ya di yang berikutnya. Selanjutnya kita akan dibagikan link dulu untuk mengisi pretest dulu ya. Silakan ya, oke? Sudah? Nah, silakan isi.
3 menit dari Oke, sudah ya. Silakan dikirim yang sudah. Jadi itu saya tahu ya. Kita akan sedikit dulu biar nggak tegang. Ya, coba mulai berhitung dari sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Ingat-ingat nomornya berapa? Ya, yang ganjil nomornya genap. Kalau ganjil ibu, kalau ganjil, ya sama nom. Kalau ganjil, oke ya. Kalau ganjil, oke. Kalau genap, oke. Mulai ya, konsentrasi. Yang nggak konsen apa kemarin? Oke. 20. Yes. 19. Oke. Lanjut. Oke, 9. Oke, 10. Yes, 11. Oke, 12. Yes, 13. Oke. Alhamdulillah berarti konsentrasi semua hari ini. Kita akan membagi kelompok dulu. Jadi nanti silakan dibagi kelompok, mejanya silakan diatur serapi mungkin ya. Oke, silakan sekarang kita bagi kelompok. Ya, mulai. Nomor 1, nomor 2, 3. Baik, sudah Ibu bagi lembar LKPD semuanya? Sudah ya? Nah, sekarang kan Ibu bagi link untuk karena kita praktikumnya kan pada virtual ya, jadi Ibu bagi link kita pakai simulasi cek ya, dari kan? Kemudian untuk linknya untuk ada 2 itu simulasinya, kemudian untuk prakteknya ya. Ini sudah? Linknya sudah bisa dibuka semuanya? Sudah? Mikrokolom dijadikan ke kolom berapa? Titik. Pakai mouse. Ya, jadi di situ ada 2 kolom ya. Ada 2 kolom atas sama bawah. Kalau yang di atas itu apanya yang tetap itu? Jarak atau matanya? Yang tetap, yang tidak diubah-ubah itu jarak atau matanya yang bawah atas? Yang jarak. Nah, kalau untuk yang bawah berarti yang tetap yang kan? Nah, yang diubah-ubah berarti ya jarak antara 2 muatan itu tadi. Ya. Ya. Dan 3 aja, yang bawah ini bisa. Ingat di situ jaraknya dengan meter atau senti. Lihat lagi di misal itu meter atau senti. Ayo dikonversikan nanti ya. Meter atau senti di misalnya itu. Senti. Ada meternya. Berarti dikonversikan lagi.
Berapa meter? Iya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Anda itu kelompok 2? Yang bawah atas itu jaraknya yang tetap. Kamu ukur benar-benar jarak yang di atas itu antara muatan satu dengan muatan yang satunya lagi, yang lain, ya. Jadi jangan cuma ditulis yang di RKPD, tapi yang apa? Aplikasinya tidak bisa disesuaikan juga. Ada yang sudah? Belum. Simpulan. Jadi untuk angka yang panjang dibuat perpangkatan seperti biasa dan jadi berapa? Ya, kalau sudah siap-siap presentasi, siapa yang sudah duluan untuk mempresentasikan di depan ya. Jadi kita diskusi dengan contohnya yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum kolom yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada bagian untuk menentukan variabel Q1 dan Q2 pada jarak yang tetap, yaitu kami buat jarak, yaitu jaraknya 4 meter. Pada variabel jarak dengan muatan Q1 dan Q2 yang tetap, kita mengambil Kesimpulan berdasarkan tabel hasil pengamatan yang lengkap. Jika muatan Q1 bermuatan positif, daya yang dihasilkan sedikit besar. Sekian dari kami, apakah mau ada yang ditanyakan? Ya, perkenalkan, nama saya Sandri Mandari dari kelompok 4. Pertanyaannya, apabila sebuah benda mempunyai jumlah proton dan elektronnya sama, bagaimana dengan muatan-muatannya? Jawab pertanyaan dari Sati. Muatan-muatan akan saling meniadakan dan benda tersebut dikatakan tak bermuatan atau netral. Ya. Apakah sudah puas? Ya, yang jelas ya. Dari jawaban ini. Kira-kira ada pertanyaan lain nggak? Yang dari kelompok lain ada pertanyaan lain nggak?
Nggak ada? Kalau tidak ada, berarti ganti dengan kelompok lain yang presentasi. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami kepada teman saya. Silakan. Menilai variabel Q1 dan Q2, yaitu Q1 kami mengambil angka, sedangkan Q2-nya kami mengambil angka 3 mikrokolom menjadi 2 maka 121 jarak 4 dikali 10 maka 25. Perhitungan yang terakhir adalah muatan 1 dari 75 dikali 10 pangkat 25. Kesimpulannya bahwa gaya listrik antara dua benda dengan jarak kuadrat kedua benda tersebut. Baik, ada yang ingin bertanya? Teman-teman. Yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi kelompok yang penyaji. Silakan, ya, si Diva. Saya Diva Peninggiara dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa bisa terjadi muatan listrik pada benda dan apakah semua benda mempunyai muatan listrik? Saya akan menjawab pertanyaan dari Diva kelompok 3. Terjadinya muatan listrik pada benda ditentukan oleh pembentukan muatan listrik positif dan muatan negatif. Karena ini, jadi untuk kelompok penyaji silakan ditutup dulu untuk kembali ke tempat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kita perwakilan 2 kelompok saja. Kelompok yang lain nanti silakan yang belum selesai nanti diselesaikan dan namanya ada beberapa yang tiap tadi ada saya benar bisa bukan ya. Kemudian untuk selanjutnya ya dari apa yang sudah ibu sampaikan tadi ya, dari apa yang sudah ibu tampilkan di video tadi, kemudian dari hasil praktikum yang kalian lakukan ya. Nah di sini ada apa namanya materinya ini berkaitan dengan apa tadi hasilnya, yaitu tentang kita lihat dulu untuk kita kembali lagi ke awal lagi bahwa pada hukum kolom ya. Nah ya sini dari apa yang sebelumnya itu ada di sini apa penyebab terjadinya muatan listrik? Berapa pesannya? 9 satunya Pak. Kemudian dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Q1 muatan 1, Q2 muatan 2. Karena kalau ada tarik menarik berarti ada 2 buah ini ya. Nggak mungkin cuma 1 kan? Bisa nggak 1 muatan tarik menarik? Bisa. Ya, pada kelompok tadi 1 per ER dikali dengan gaya pada R pada ruang vakum ya. Nah ini kalau soalnya tadi yang sudah kita bahas sudah disebutkan diketahui. Ya, besar B yang jalan nanti 2 karena pengaruh 1 ya. Ayo 21 maksudnya jalan antara yang muatan 2 ke 1 ya. Muatan 21 samanya K dikali 1 dikali 2 per R kuadrat. Nah, ini hasilnya dikali-kali 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat 6. Kenapa Pak 10 pangkat 6? Pada
adalah untuk mikro. Kalau dijadikan ke ya. Kemudian berapa di satu? Di satu misalnya 1 kali 10 maka di 21 sama dengan 20 meter. Kemudian yang di bawahnya karena kita akan 2 dan muatan 3 ya. Nah, berapa muatan 3-nya tadi? 4 kali 10 maka di 6. Kemudian yang di bawahnya karena I1 dan I2 itu saling tarik menarik maka F21 arahnya menuju I1 atau menuju muatan ke 1 ya. Nah, sedangkan I2 dan I3 itu juga saling tarik menarik maka arahnya menuju I3 maka resultannya itu dikurang F10. Satunya apa? Dikurang 20 maka hasilnya adalah F20 ya. Kita akan lakukan proses lagi. Silakan coba dibuka linknya yang sudah dibagikan ya. 3 menit waktunya. Sudah? Oke. Silakan dikirim kalau sudah. Ya, untuk prosesnya. Oke. Dari awal dari kita belajar dari kita kemudian diskusi ya tentang hukum kolom dan kelompok masing-masing ya. Dan sudah ibu sampaikan tadi. Kira-kira ada yang bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi? Siapa? Oke, Rani? Tegar? Aturan yang bisa ditarik dari hasil diskusi kita hari ini yaitu berhubungan dengan kolom yang berbunyi gaya di antara dua benda bermuatan berbanding lurus dengan hasil kali muatan-muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antaranya. Iya. Gimana untuk ini ya? Lagi kesimpulan dari kawan-kawan kami. Kemudian kalau buat dalam bentuk persamaan, itu tadi sudah dijelaskan tadi ya. Nah, jadi pertanyaan yang kenapa kok bisa ada ketik, ada apa namanya itu karena ada beberapa muatan yang saling berbeda dan ada gaya tarik menarik dan gaya tembak mengacu ya. Baiklah ya. Aku juga itu untuk LKPD-nya atau lembar jawabannya nanti silakan dikumpul. Kemudian apa namanya untuk selanjutnya silakan diisi kita berdoa. Siapa ketua-kelasnya? Pada sudah selesai, mari kita berdoa untuk perkembangan kekayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, ya pertemuan hari ini cukup sekian. Kalau ada salah datangnya dari ibu, kalau kebenaran kita salah berdoa, ibu ampun ya, minta maaf kadang-kadang pada salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.